Suasana pagi, Gita berdiri di dapur kecilnya mengenakan celemek lusuh. Di hadapannya sebuah baskom berisi cingur sapi mentah. Ia tampak sedang membersihkan cingur dengan air dan jeruk nipis. Cingur hari ini agak amis, tapi anaknya juga beli kiloan di pasar. Gak bisa milih banyak. Tapi kalau aku udah rebus pakai daun salam sama lengkuas, mesti baunya hilang. Pelanggan juga gak bakal nyadar, asal bumbunya aku racik yang bener. Lima menit kemudian. Kadang aku mikir ya, hidup kayak gini terus sampai kapan? Tapi pagi nyuci cingur, siang dorong gerobak, malam badan remuk. Tapi ya ini satu-satunya cara aku bisa terus hidup. Siapa juga yang mau nampung janda bau keringat kayak aku? Lima menit kemudian. Udah ngeluh terus malah bikin kerjaan lambat. Nanti kalau udah matang, aku tumis sebentar biar nggak alot. Habis itu tinggal racik sambal petis. Pokoknya hari ini harus laku banyak. Harus. Ayo, rujak cingur, pedasnya nampol, petisnya nendang. Yang kangen sama rasa khas Jawa Timur, sini dulu. Rujak cingur Gita, sekali coba pasti ketagihan. Ayo. 5 menit kemudian. Orang-orang mulai berdatangan. Gita, aku beli 2 porsi ya, satu buat suami di rumah, satu lagi buat aku makan di sini. Jangan pelit-pelit ya petisnya. Santai aja Bu Lilis, aku ini pelit sama cowok, bukan sama pelanggan. Petisnya tak tambahin, sambalnya 2 level di atas pedas biasa, biar melek matanya. Kita, saya jadi penasaran nih, katanya sambal kamu ini bisa bikin orang lupa mantan ya? Bapak bisa aja Pak RW. Bahkan kalau mantannya udah nikah 2 kali, sambal saya tetap bisa bikin Bapak move on. Baik kita, 1 bungkus yang paling pedas ya, tapi tolong jangan pakai timun, saya alergi. Siap Mas, rujaknya cingur doang ya. Sambalnya ekstra pedas, nggak ada timun, nggak ada drama. Mbak, saya cuma mau... Mbak, aku cuma punya duit 10.000, bisa dapat nggak? Bisa dong, pokoknya kalau soal makanan jangan sampai ada yang kelaparan. Ini ya, aku bikinin yang spesial buat kamu. Makasih banyak ya Mbak, rasanya ini kayak hadiah ulang tahun. Hahaha, ya udah, kamu anggap aja ini hadiah dari semesta. Tapi lain kali kamu nabung ya. Kalau tiap hari kayak gini, aku nggak bisa kaya raya. Cukup gerobakku nggak pernah sepi. Dan aku tetap bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Itu udah lebih dari cukup. Gita selalu belanja cingur di tempat Pak Kasno, seorang penjual daging yang cuma ada satu-satunya di desa tersebut. Wah, kita datang lagi, pelanggan setia nih. Seperti biasa ya, mau ambil berapa kilo cingur sapi hari ini? 3 kilo Pak, tapi tolong pilihkan yang teksturnya agak kenyal ya, biar nggak gampang hancur pas direbus. Pak, itu yang gede banget bentuknya mirip cigur ya? Itu potongan apa ya? Oh itu moncong babi. Git, baru tadi pagi dipotong, dagingnya empuk dan kalau buat masakan berbumbu juga enak, mau coba? Jangan deh Pak, saya jijik. Lagian saya nggak pernah nyentuh yang kayak gitu. Tetap pilih cingur sapi aja ya. Ya, saya cuma nawarin kok. Tapi ya memang banyak orang juga yang sekarang beralih, soalnya harganya lebih murah. Tapi ya balik lagi tergantung selera orang. Iya Pak, saya tetap setia sama yang satu ini. Moncong sapi udah paling cocok sama masakan saya. 5 menit kemudian. Ini Git, totalnya 56.000 saja. Semoga cocok ya kualitasnya.
Iya Pak, makasih ya. Nanti kalau dagangan saya laris, saya balik lagi beli lebih banyak di sini. Dagangan? Kamu ini dari dulu langganan beli moncong sapi, tapi ya saya itu nggak pernah tahu kamu itu masak buat apa. Namanya juga rahasia dapur Pak, yang penting dagingnya cocok. Saya pasti balik lagi. Suatu hari saat Gita dan Mina duduk santai untuk saling mengobrol karena mereka berdua adalah teman dekat. Git, kamu ngerasa nggak sih daging sapi sekarang makin mahal aja tuh? Apalagi moncongnya. Udah mahal, langka pula. Tadi pagi aku ke pasar banyak lapak yang kosong. Kamu ada-ada aja sih Min. Moncong sapi itu kan nggak bakal langka. Di desa ini tukang potong sapi kan masih banyak. Harga naik ya biasa. Emang juga bahan pokok. Iya sih. Tapi beda sekarang. Kata orang pasar, peternak juga mulai ngurangin potong sapi. Jadi ya wajar kalau makin langka. Aku saranin ya, kau mulai stok deh, minimal buat seminggu ke depan. Enggak lah, aku nggak mau ambil resiko nyetok. Lagian kalau busuk gimana? Rugi dong. Moncong sapi nggak akan kemana-mana. Pasti ada terus kok, tenang aja. Aku udah bisa ngatur bahan. Udah deh, aku cuma ngingetin. Ntar kalau beneran hilang dari pasar, jangan nyalahin aku ya. Santai Min, kalau sampai moncong sapi hilang, itu tandanya dunia udah kebalik. Selama aku masih bisa ngopi begini, hidup pasti aman-aman aja. Keesokan harinya kita kembali berjualan seperti biasanya. Namun kali ini tanpa diduga-duga pelanggan kita membludak banyak sekali hingga bahan yang ia siapkan hari itu tidak mencukupi untuk dibeli semua para pembeli. Mbak Gita, 2 porsi ya, yang satu jangan pakai lontong, anak saya nggak suka. Iya Bu, sebentar ya, ini baru saya selesaikan pesanan yang tadi. Tunggu sebentar ya. Waduh, saya antri dari tadi nih Mbak Gita, bisa keburu masuk angin nunggu rujaknya. Maaf ya Pak Kasdi, saya nggak nyangka pembeli hari ini rame banget. Saya cuma bawa cingur sedikit. Loh, jadi nanti kebagian gak ini? Saya sudah kepingin dari semalam Mbak. Insya Allah masih ada Bu, tapi kalau nggak cukup mungkin Ibu harus balik lagi besok ya. Saya rela antri asal dapat rujak cingur Mbak Gita. Ini lebih nagih dari telenovela. Mbak, tolong pesanan saya duluan ya. Saya udah mau jemput anak saya di madrasah. Iya Bu, iya, tapi ini bahan saya udah hampir habis Bu. Mohon sabarannya ya semuanya. Saya pesen 2 bungkus Mbak, buat suami di rumah. Hei, maaf ya Bu Sari, cingusnya sudah habis. Saya benar-benar gak nyangka bakal seramai ini. Besok saya siapin lebih banyak. Ya udah deh, saya bayar lagi besok kalau gitu. Tapi tolong disiapin ya Mbak. Malam harinya Gita sedang menghitung uang yang dia dapatkan dan uangnya sangat banyak sekali karena hari itu pelanggan kita membludak banyak sekali. 50, 150, 50, 200. Astagfirullah. Segini banyak. Baru kali ini aku jualan ludes sebelum jam 3 sore. Rujak cingurku laku keras. Besok aku harus beli lebih banyak cingur. Pokoknya aku dorong mancing sapi sebanyak mungkin. Jangan sampai kejadian terulang lagi kayak tadi. Pelanggan kecewa, aku rugi kesempatan. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa juga ngerasain tidur dengan hati lega.
Keesokan harinya Gita pergi ke pasar langsung menuju ke tempat Pak Kasno, penjual daging sapi langganannya. Loh, Pak Kasno, kok mejanya sepi begini? Mana cingur sapinya? Biasanya udah numpuk dari subuh. Wah gila, kamu telat. Cingur sapi udah nggak ada dari sebulan lalu. Sekarang susah banget dapat bagian sapi, apalagi moncongnya. Peternak juga mulai jarang motong. Mungkin karena permintaan juga turun. Sebulan? Tapi kok sih baru tahu sekarang? Saya juga bingung Git. Biasanya kamu itu beli seminggu sekali, makanya baru sekarang kamu itu merasakan dampaknya. Ini bukan cuma moncong loh, semua bagian sapi juga langka. Ya ampun, kalau gini caranya aku bisa-bisa nggak bisa jualan hari ini. Pelanggan udah makin banyak, aku nggak bisa tiba-tiba berhenti. Nanti mereka kecewa, bisa kabur semua. Git, kamu kenapa? Bingung aja dari tadi. Bengong aja dari tadi. Kamu nggak enak badan? Enggak Pak, saya cuma lagi mikir aja. Kalau kamu butuh alternatif, saya masih punya beberapa moncong babi. Dagingnya empuk, aromanya mirip kok. Kalau diolah benar, harganya juga lebih murah, jauh dibanding cingur sapi. Moncong babi. Astaga, itu bukan bahan yang bisa aku pakai. Tapi kalau aku nggak jualan hari ini, semua pelanggan bakal kecewa. Sekali lagi, mereka bakal pergi. Belum tentu balik lagi. Aku udah susah payah bangun usahain dari nol. Masa aku mulu cuma karena bahan nggak ada? Tapi kalau aku ganti bahan, apa itu artinya aku bohong? Apa aku tega ngasih bahan yang gak sesuai? Tapi ini satu-satunya jalan yang ada sekarang. Pak Kasno, moncong babinya masih ada berapa kilo? Wah banyak Git, kamu mau ambil keberapa? Mau saya pilihkan yang segar-segar? Saya ambil 10 kilo dulu deh Pak. Tapi tolong ya yang paling bersih ya, buat stok sekalian. Siap Git, nggak nyangka kamu itu akhirnya mau coba juga. Nanti kalau cocok ya bisa langganan lah. 5 menit kemudian. Setelah mendapat hal tersebut, dia selalu mengelola cingur babi itu. Ya Allah, ini pertama kalinya aku nyentuh beginian. Hasilnya aneh, baunya juga beda. Tapi kalau aku masak kayak biasanya, mungkin gak bakal ketahuan. Lima menit kemudian. Ya udahlah, aku perlakukan dia kayak cingur biasa. Rebus, tumis, kasih bumbu, petis, sambal, selesai. Pelanggan juga nggak bakal nyangka ini moncong siapa. Mereka cuma peduli rasanya. 5 menit kemudian. Ini semua demi dagangan tetap jalan. Demi pelanggan yang udah percaya sama aku. Aku nggak punya pilihan lain. Keesokan harinya Gita kembali berjualan rujak cingur seperti biasanya. Namun kali ini dia was-was karena takut ada pelanggan yang tahu kalau yang dia jual adalah cingur babi. Rujak cingur, pedasnya nampol, petisnya nendang. Ayo buruan sebelum kehabisan. 5 menit kemudian. Mbak Gita, saya bingung deh. Ini daging sapi lagi langka gini, kok kamu masih bisa jualan terus? Ya rezeki kali ya Bu. Siapa punya langganan khusus, jadi stok masih aman. Niatnya biar pelanggan gak kecewa. Tapi harganya juga masih segini-gini aja, nggak dinaikkan. Saya mah jualan bukan cuma cari untung Pak. Yang penting pelanggan senang, saya juga ikut senang. Rasanya malah makin enak dari kemarin-kemarin. Kamu pakai bumbu baru ya? Wah, bisa aja jadi Bu. Mungkin karena saya masaknya sambil dengar lagu dangdut, jadi bumbunya ikut joget. Namun rupanya tidak ada satupun pelanggan yang tahu kalau sebenarnya itu bukanlah cingur sapi. Malam harinya kita menghitung keuntungan yang dia dapatkan dan ia terkejut kalau dia mendapat untung lebih banyak daripada biasanya. 200, 300, 450. Astaga, ini 3 kali lipat dari biasanya. Padahal aku cuma ganti bahan dan mereka nggak ada yang curiga.
Untungnya besar, tapi kenapa hatiku malah makin berat ya? Keesokan harinya gerobak Gita seperti biasa dikerumuni para pelanggan. Suasana ramai dan penuh tawa. Gita tampak sibuk melayani pesanan sambil sesekali bercanda dengan para pembeli. Namun suasana mendadak berubah saat Pak Kasno datang dari arah berlawanan sambil menatap gerobak Gita dengan mata yang membelalak. Walah Mbak Gita, jadi ini toh usaha kamu selama ini, jualan rujak cingur ternyata. Loh, Pak Kasno kok kaget gitu? Iya, ini Mbak Gita jualan rujak cingur, udah dari dulu kok. Loh, tapi ini bukan cingur sapi Bu, itu cingur babi. Saya jualan langsung ke Mbak Gita. Apa? Apa? Pak Kasno, tolong jangan bicara sembarangan dulu di sini. Saya nggak sembarangan Mbak, dari awal memang kamu selalu beli moncong sapi sama saya. Tapi udah seminggu terakhir kamu itu rutin beli moncong babi dalam jumlah yang banyak. Saya kira buat eksperimen masakan, ternyata buat rujak cingur. Mbak Gita, kamu serius selama ini jualan kami rujak dari cingur babi? Kami semua kira ini daging sapi. Aku ini muslim Mbak, nggak pernah sekalipun makan babi. Kenapa kamu itu nggak bilang dari awal? Aku cuma nggak mau kalian kecewa. Kalau aku nggak jualan, bahan susah, moncong sapi udah nggak ada. Aku bingung. Aku cuma pengen tetap bertahan. Tapi bukan begini caranya Mbak. Ini soal kepercayaan, soal keyakinan. Kamu nggak cuma bohong, kamu juga bikin kami makan sesuatu yang haram. Orang-orang mulai ribut, sebagian mulai meninggalkan tempat dengan marah, sebagian lagi masih protes. Saya juga kaget, saya pikir kamu itu masak buat keluarga Mbak, nggak nyangka kamu itu buat dagangan. Aku salah, aku itu, tapi aku juga nggak niat. Aku cuman takut kehilangan semuanya. Kamu harus tanggung jawab Mbak, kamu harus jelasin ini ke semua orang, kamu harus minta maaf. Kamu keterlaluan Gita, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Banyak dari kami yang haram makan itu. Kita semua udah percaya sama kamu, tiap hari beli dagangan kamu, nggak nyangka dibalas dengan cara yang seperti ini. Anak saya makan itu Git, kamu ngerti nggak rasanya jadi ibu yang ngerasa ngasih makan barang haram ke anaknya sendiri? Aku cuma mau dagang, aku nggak punya pilihan lain. Warga tak peduli, teriakan makin kencang. Beberapa mulai mendekat terlalu agresif. Kita melihat celah di sisi gerobak dan berjalan mundur sambil mencari jalan untuk kabur. Mau kemana kamu Git? Jangan lari dong, jelaskan dulu ini semuanya gimana. Jangan biarkan dia kabur. Tono langsung menjulurkan kakinya dan menjegal Gita dari samping. Gita tersandung keras, tubuhnya jatuh menghantam jalan berbatu. Wajahnya membentur aspal yang kasar. Darah mengucur dari pelipis dan hidung Gita. Ia meringis sebentar, kemudian tubuhnya lemas, tak bergerak, walau langsung panik melihat darah yang keluar cukup banyak. Astagfirullahaladzim, dia itu berdarah. Woi, dia nggak bangun. Seseorang yang mengambil ponsel dan menelpon beberapa menit kemudian, sirine ambulans mulai terdengar dari kejauhan. Para medis datang langsung memeriksa Gita dan memasukkannya ke dalam tandu. Ambulans melaju dengan kencang meninggalkan lokasi menuju rumah sakit. Suasana tenang di sebuah kamar rumah sakit. Gita terbaring lemah di ranjang. Seorang dokter masuk, diikuti oleh seorang perawat. Gita membuka matanya perlahan. Gita, alhamdulillah operasinya berhasil. Kondisi ibu stabil sekarang. Kami harus melakukan tindakan penyambungan jaringan wajah secara darurat agar nyawa ibu bisa diselamatkan. Operasi wajah saya, kenapa wajah saya terasa aneh? Begini Bu, dalam kondisi darurat kemarin kami tidak punya banyak pilihan. Luka di wajah ibu terlalu parah dan butuh jaringan yang cocok agar tidak menjadi penolakan tubuh. Kami lakukan cangkok jaringan dari hewan. Cangkok hewan? Maksudnya apa dok? Kami cangkokkan jaringan moncong babi ke bagian wajah ibu. Secara medis itu adalah jaringan yang paling cocok dan paling cepat untuk menyelamatkan kondisi ibu saat ini. Kami mohon maaf, keputusan ini kami ambil demi menyelamatkan hidup ibu. Moncong babi? Tidak. Kenapa harus itu? Kenapa bukan yang lain? Ini gila. Bu Gita, tolong tenang dulu ya Bu. Jangan terlalu banyak bergerak. Luka operasi masih baru. Kenapa bukan kulit sintesis? Atau apa kayak yang lain? Kenapa harus babi? Saya ini manusia. Bukan monster. Kami mengerti perasaan ibu, tapi kondisi ibu waktu itu sudah sangat kritis. Ini satu-satunya cara yang kami miliki dalam waktu yang singkat. Dan kami sudah berjuang keras agar ibu bisa tetap hidup. Hidup dengan moncong babi. Apa orang-orang masih akan melihat saya sebagai manusia?